Pagi, Bu. Pagi. Oh ya, sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, kalian udah tahu belum sih siapa nama Ibu? Belum, Bu. Belum. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Yufani Kristi Natalia. Kalian bisa panggilan Ibu adalah Ibu Fani. Oke, kalian kan kelas 2. Sebelum kita mulai, absen dulu ya. Di sini ada yang namanya Fadia, Hadir. Priscila, Hadir. Rasya, Hadir. Cika. Halo Cika. Oh ya udah nggak apa-apa. Oh ya, sebelumnya Ibu bakal ngasih tahu materi pelajaran kita ini hari ini adalah tentang sebentar, Ibu bakal nge-share screen. Nah, jadi materi hari ini adalah tentang hidup rukun. Nah, di sini kalian bisa dapat melihat gambarnya kan? Bisa, Bu. Ya. Di sini tuh ada 4 gambar tentang hidup rukun. Ada di sekolah, ada bersama kakak atau saudara, teman-teman, maupun di masyarakat. Nah, kalau gambar pertama itu adalah tentang bagaimana cara kita untuk saling membagi antar sesama kita, nggak memandang tua atau muda, tetapi apapun itu kita harus saling berbagi. Yang kedua ada gambar adik kakak yang sedang membaca bersama. Dan juga ada gambar 2 orang yang sedang bermain sepeda, dan juga ada gambar tentang orang bergotong royong. Oh ya, di sini kita akan masuk ke dalam materi bahasa Indonesia. Di sini Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Di sini ada cerita tentang Mutiara dan Udin. Ibu baca dulu ya. Suatu hari, ayah membawa buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh karena ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, adakah kata yang kamu tidak tahu dari bacaan tadi? Ada nggak kalimat atau kata yang kalian nggak paham dari cerita tadi? Nih, yang Ibu share screen. Ada, Bu, yang buah hati. Oke, buah hati itu, jadi buah hati itu bukan hati mempunyai buah, tapi artinya buah hati itu adalah seorang anak. Nah, kalau buah tangan adalah oleh-oleh, bukan tangan punya buah ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi buah hati dan buah tangan adalah salah satu ungkapan. Nah, ungkapan itu artinya apa sih? Ayo, siapa yang mau baca? Gak ada nih, malu-malu nih. Yaudah, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda dengan kata asalnya. Contohnya, seperti tadi. Ayah pulang dari Jakarta membawa sebuah buah tangan, yang artinya ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Yang kedua ada Dio adalah buah hati orang tuanya, artinya Dio adalah anak orang tuanya. Nah, di sini ada sebuah percakapan berdasarkan teks ini nih. Anak-anak ayah membawa buah tangan. Kira-kira isi yang pas itu apa sih di dalam kolom kotak kosong itu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Kita dalam isi kotak itu bisa saja dengan kalimat seperti
asik, ayah bawa oleh-oleh, atau terima kasih ayah, seperti itu. Itu adalah sebuah ungkapan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi matematika, mata pelajaran matematika. Tadi untuk pelajaran bahasa Indonesia, udah pada paham belum? Paham, Bu. Paham ya. Nah, sekarang kita masuk materi pembelajaran matematika. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Yang kedua, perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Ini adalah cara penghitungannya. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Jadi, satu kelompok itu adalah isinya tuh puluhan. Contohnya, kalau 50-an itu sama dengan 50. Kalau 70-an itu sama dengan berapa? 70. Iya. Nah, di situ di buku itu ada gambar buku dengan sebanyak 50 dan di sebelah kanan ada buku sebanyak 7. Jadi, kalau ditambah 50 ditambah 7 menjadi 57. iya, benar. Berarti banyak buku itu ada 57. Nah, sekarang kalian perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai di bawah berikut. Di sini kan kalau kita hitung itu ada 10 buku. Berarti kalau puluhan itu, kalau ada 10 tumpukan buku, berarti artinya di dalam rak buku berisi 100 buku. Sampai sini paham? Paham. Paham. Oke. Nah, di sini ada tentang kita mengamati gambar berikut ini. Ini contohnya tuh kita menghitung memakai kubus ya. Yang pertama itu satu kubus itu hitungannya satuan. Berarti kubus satuan berjumlah 10. Digambarkan menjadi satuan kubus puluhan. Nah, di bawah kan ada deretan kubus. Kita hitung ya sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Nah, kalau yang bawah kotak 1 tapi banyak kotak-kotaknya itu adalah kubus ratusan. Digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Maksudnya, kalau kubus yang puluhan itu sebenarnya isinya adalah 100. Kalau yang satuan itu baru berjumlah ratusan. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Ada 8, Bu. Iya, karena ini adalah salah satu kubus satuan. Oke, next. Nah, kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Nggak tahu, Bu. Nah, tadi kan udah dibilang kalau yang itu adalah kubus ratusan. Karena di sini ada 2 balok, berarti di situ ada 200 kubus. Susah nggak sih? Enggak lah ya. Nggak, Bu. Nggak susah. Oke, ini adalah salah satu contoh soal yang Ibu tunjukkan. Tadi kan itu adalah seratusan. Nah, yang ditambah 30 dari mana? Karena satu kubusan itu adalah puluhan. Jadi, 1, 2, 3. Karena satu baloknya itu 10, berarti jadi 30. Ditambah yang satuan itu ada 8. Berarti jadi ya 8. Karena itu adalah satuan. Di sini ada seratusan, puluhan, dan satuan. Jadi, 100 ditambah 30 ditambah 8 banyak kubus adalah 130. 138. Iya, betul. Dibacanya harus 138 ya, teman-teman, adik-adik, bukan 138. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar masuk ke baca bilangan. Kalau 100
di sini kan ada 145 angkanya. Dibacanya itu kayak gimana sih? 145. Iya, benar. Dibacanya adalah 145. Bukan 145 ya. Nah, yang kedua juga sama, 205 berarti dibacanya 205, bukan 205. Nah, yang ketiga juga sama, 350 dibacanya 350, bukan 350. Oke, sekarang kita akan belajar menulis bilangan. Kalau tulisan 200 itu kayak gimana sih, Fadia? 200. Betul. Kalau 503 bagaimana, Rasya? 503. Iya, betul. Nah, yang kalau 452 ini atau 452 ini tulisannya adalah 452. Seperti itu. Sampai sini paham kan? Mudah kan? Mudah. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi seni budaya. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak, ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Nah, di seni budaya pada hari ini kita membahas tentang pendek panjangnya nada. Di sini ada lagu tentang peramah dan sopan. Oke, kita langsung belajar tentang pendek dan panjang ya. Tadi kan Ibu udah share ke WA grup tentang lagu peramah dan sopan. Nah, kita akan belajar tentang nada pendek dan nada panjang. Kalau misalnya lambang titik-titik ini adalah tentang nada pendek atau dinyanyikannya pendek. Contohnya, bukannya congkak. Nah, karena panjang, karena tarikan nada congkaknya itu rada panjang, jadi memakai tanda garis. Seperti itu. Nah, sama yang lain juga. Setiap nada harus ada tandanya. Kalau pendek titik, kalau panjang berarti harus tanda apa? Garis. Jadi, di sini ada yang ingin mau ditanyakan tidak dari 3 materi pelajaran tadi? Nggak ada, Bu. Berarti udah paham semua? Paham. Nah, oke, kalau paham, baguslah, syukurlah. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa kalian serap dan kalian aplikasikan. Nanti untuk tugas hariannya, tugas PR di rumah, jangan lupa dikerjakan ya. Nanti Ibu share ke WA grup ya, jangan lupa dikerjakan dan harus dikerjakan sendiri. Jangan sama ibu atau kakaknya. Oke? Oke, Bu. Oke, untuk pada hari ini sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi sebentar. Oke, semoga menjadi panjatan lompatan kalian. Semoga kalian bisa menjadi anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang taat. Oke? Terima kasih. Kalian boleh keluar dari Zoom ini. Dadah.